Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Para pemirsa, sahabat-sahabat rahimakumullah, hari ini kita akan membahas babul haid atau pembahasan tentang fiqhun nisa tentang haid. Haid sendiri adalah secara bahasa artinya darah yang mengalir. Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan kisaran antara umur 9 tahun. Kalau di bawah umur 9 tahun berarti dia tetap dihukumi sebagai orang yang sudah balik dan mukallaf. Dalam hal ini seorang yang sudah mukallaf berarti dia harus menjalankan apa-apa yang menjadi syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun haid itu sendiri mempunyai batas minimum dan batas maksimum. Aqallul haidi yaumun wa lailatun. Darah haid itu keluar minimal atau sedikit-dikitnya adalah 1 hari 1 malam. Kalau darah itu keluar lebih dari 1 hari berarti dia dihukumi tetap darah haid. Kalau keluarnya hanya 1 hari atau 1 malam. Wa aktsaruhu al-haid huwa 15 yauman, 15 hari. Wa ghalibatuhu huwa 6 aw 7, dan rata-rata perempuan itu haidnya adalah 6 atau 7 hari. Jadi kalau wanita itu masih bingung bagaimana dia mencari batasan antara minimum dan maksimum, maka yang jadi patokan adalah aqallul haid. Sedikit-dikitnya haid itu adalah sehari, dan sebanyak-banyaknya haid itu adalah 15 hari. Kalau sampai pada saat 15 hari darah itu masih mengalir, berarti dia dihukumi saat itu istihadah. Jadi posisinya persis seperti orang yang sudah suci dari haid. Wa aqallu at-tuhri bainal haddataini, dan jarak antara haid yang satu dengan haid yang sesudahnya itu sebanyak-banyaknya adalah 15 hari. Dan rata-rata wanita yang sehat biasanya hormonalnya itu mengalami haid adalah 23 atau 24 hari. Pokoknya yang jadi patokan adalah aqallul haid wa aktsarul haid. Sedikit-dikitnya adalah 1 hari 1 malam, dan sebanyak-banyaknya adalah 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti dia istihadah. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Larangan pada saat haid adalah salah satunya. 1, tidak boleh sholat. Karena syarat dan rukunnya sholat adalah salah satunya harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua adalah membaca Al-Quran atau memegang mushaf. Ada juga beberapa maqal yang mengatakan bahwa memegang mushaf itu tidak boleh. Tetapi kalau memegang terjemahan yang ada terjemahan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia boleh dipegang dengan alasan berzikir atau mengingat asma Allah, daripada baca Quran atau daripada bermain gadget. Yang ketiga adalah meminta tolak pada suami.
Yang keempat adalah iktikaf tawaf. Pernah Rasulullah berkata kepada Aisyah, Aisyah, kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beribadah haji. Tapi satu, kamu jangan melakukan tawaf. Karena tawaf sendiri adalah pekerjaan mengelilingi Ka'bah 7 kali, dan Ka'bah itu sendiri berada di dalam Masjidil Haram. Yang terakhir adalah jima atau berkumpulnya pasangan suami atau istri. Ini jelas di dalam Al-Quran pada kisah surah 222 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Tatkala kamu ditanya apakah haid itu? Haid adalah kotoran. Maka janganlah kamu mendekati wanita-wanita yang pada saat itu dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Dan datangilah wanita-wanita itu kalau sudah dia dalam keadaan suci. Adapun tata cara bersuci pada saat sudah haid itu salah satunya adalah tandanya, satu, keluarnya cairan putih atau biasanya disebut darah putih. Biasanya ini agak berlendir gitu, warnanya agak keruh. Dan ada juga yang ditandai dengan hanya keringnya wanita itu dari darah, jadi benar-benar bersih, bisa dicolek pakai kapas dan warnanya persis kapas, berarti dia sudah dalam keadaan suci. Hadirin rahimakumullah, pada saat mau bersuci itu salah satunya adalah berwudu dulu, kemudian tangan dan anggota badan dibersihkan, kemudian baca doa atau baca niat. Nawaitu huslal haidi hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Niat ingsun ados krana ngilangaken getih haid saking sekabehe badan lillahi ta'ala, krana Allah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sangat singkat ini bisa bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk para pemirsa, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.